Pasca divonis bebas oleh hakim, mantan dirut PLN Sofyan Basir meninggalkan rutan KPK dan kembali ke kediaman pribadinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Aris Setia. Aris, bagaimanakah kondisi terkini di kediaman Sofyan Basir? Ya, Vera dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Sofyan Basir, mantan dirut PLN, tadi tiba di rumah kediamannya yang berada di kawasan Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat. Tadi pasca divonis bebas oleh hakim, memang Sofyan Basir ini keluar dari rutan KPK begitu dan langsung menuju ke kediamannya yang berada di Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat ini. Dari pantauan kami sekitar 2,5 jam yang lalu, memang kondisi kawasan rumah dari Sofyan Basir ini terpantau kondusif. Kami hanya melihat sejumlah kendaraan yang berlalu lalang dan juga tadi kami sempat melihat sejumlah kolega dari Sofyan Basir begitu yang silih berganti datang untuk menyambangi Sofyan Basir pasca divonis bebas oleh hakim. Dan sampai dengan detik ini kami belum melihat satupun dari kolega yang berkunjung ke rumah Sofyan Basir ini untuk memberikan keterangan secara langsung kepada beberapa awak media yang sudah menunggu di depan rumah dari Sofyan Basir ini. Vera. Ya, Aris, lalu bagaimana proses perjalanan kasus ini hingga akhirnya hakim memvonis Sofyan Basir bebas? Ya, terkait dengan hal itu, memang perjalanan kasus dari Sofyan Basir ini terkait dengan kasus suap pengadaan proyek PLTU 1 Riau ini bermula ketika pada Juli 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan dengan menetapkan pemegang atau pemilik saham dari perusahaan PT Black Gold Natural Resources, yakni Johannes Budi Sutrisno Koco, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI saat itu, yakni Eni Maulani Saragih. Dan selain itu juga dalam perjalanan kasus ini juga menjerat dari mantan Menteri Sosial, yakni Idrus Marham. Dan kemudian dari situlah proses hukum ini terus berlanjut dan kemudian akhirnya menyeret juga dari mantan dirut PLN, yakni Sofyan Basir. Saat itu Sofyan ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 23 April 2019. Saat itu memang hakim menduga bahwa Sofyan Basir ini terlibat memfasilitasi begitu pertemuan antara pengusaha Koco dan juga Eni Maulani Saragih. Dan kemudian perjalanan kasus dari Sofyan ini pun berlanjut hingga akhirnya hakim pun memberikan tuntutan 5 tahun penjara dengan denda sebanyak 200 juta rupiah serta subsidi kurungan 3 bulan kepada Sofyan Basir. Kemudian akhirnya berujung pada perjalanan kasus di mana pada hari ini, Senin 4 November 2019, akhirnya hakim pun memutuskan bahwa Sofyan Basir tidak terlibat dalam memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih dengan pemegang saham dari PT Black Gold Natural Resources, yakni Johannes Budi Sutrisno Koco. Karena memang dari PT Black Gold ini sendiri merupakan perusahaan yang memang ingin mendapatkan proyek pengadaan PLTU Riau 1. Sementara demikian, Vera. Baik, terima kasih Aris Setia melaporkan langsung dari Jakarta.